Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Anggini Manuho dan teman saya Saudari Marianti, dan kemudian ada Ririn Sapang, dan yang terakhir ada Saudara Renaldi Daniel Melingkas. Di sini kami akan membahas tentang strategi pembelajaran kooperatif dan juga strategi pembelajaran kontekstual. Dan pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Saudara Renaldi Daniel Melingkas. Ya, perkenalkan, nama saya Renaldi Daniel Melingkas. Halo, pada saat ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran, terlebih khususnya dua macam strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran kooperatif dan juga strategi pembelajaran kontekstual. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu bahwa strategi pembelajaran ini sangat penting karena ini sangat berguna bagi seorang guru atau pengajar dan juga bagi siswanya. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa strategi pembelajaran ini adalah sebuah perencanaan yang mengandung rangkaian kegiatan yang dibentuk dalam sebuah tindakan yang dirancang untuk meraih tujuan pendidikan tertentu. Jadi sangat jelas bahwa strategi pembelajaran ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam mencapai tujuan sebuah pendidikan digunakan strategi pembelajaran. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang lebih khusus lagi tentang strategi pembelajaran. Dua macam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang pertama adalah strategi pembelajaran kooperatif, merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan atau tim. Pengelompokan atau tim ini di dalamnya berisi ada orang-orang yang memiliki kemampuan akademik yang berbeda-beda. Ada orang-orang yang berasal dari latar belakang berbeda-beda seperti suku yang berbeda-beda, jenis kelamin yang berbeda-beda, dan lain-lain. Nah, di dalamnya adalah setiap kelompok itu harus menunjukkan potensi mereka. Kenapa? Jadi sangat jelas bahwa karena ini adalah sebuah kelompok, dibutuhkan sebuah kerjasama antar satu sama lain. Nah, sistem dari pengelompokan di sini untuk strategi pembelajaran kooperatif ini sangat jelas bahwa seorang siswa atau seorang pelajar itu lebih aktif dibandingkan daripada pengajar atau gurunya. Adapun ciri-ciri dari strategi pembelajaran kooperatif ini, pertama, setiap anggota memiliki peran. Jadi sangat jelas anggota-anggota kelompoknya memiliki peran-perannya karena mereka memiliki potensi masing-masing, kemampuan masing-masing. Yang kedua, terjadi hubungan interaksi langsung antara siswa di dalamnya. Jadi ada interaksi, ada hubungan interaksi, ada komunikasi satu sama lain karena ini adalah kerjasama kelompok, jadi harus ada interaksi satu sama lain. Ketiga, setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga teman sekelompoknya. Jadi satu sama lain saling bertanggung jawab untuk cara belajar dari teman-teman yang lain, dari rekan-rekan yang lain. Itu setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Dan yang keempat adalah guru atau pengajar itu membantu mengembangkan keterampilan personal daripada kelompok. Jadi sangat jelas bahwa pengajar di sini pun aktif dalam membantu mengembangkan keterampilan daripada setiap orang-orang yang ada di dalam sebuah kelompok di situ. Dan yang kelima adalah pengajar hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan saja. Kenapa? Karena ini adalah strategi pembelajaran siswa atau murid atau pelajar itu lebih aktif dibandingkan pengajarnya, sehingga pengajar hanya di saat-saat tertentu, saat-saat yang diperlukan saja. Selanjutnya kita akan masuk di dalam langkah-langkah dari strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 3-6 orang siswa. Yang kedua, memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk dikerjakan bersama-sama dengan anggota kelompok masing-masing. Yang ketiga, memastikan bahwa setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab masing-masing yang jelas dalam melakukan tugas mereka. Yang keempat, menjalankan refleksi kelompok setelah tugas selesai untuk mengevaluasi pembelajaran dan keberhasilan dari kelompok. Adapun strategi pembelajaran kooperatif memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita melihat kelebihan dari strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif memiliki kelebihan yang pertama, meningkatkan keterampilan sosial. Melalui interaksi sosial dalam kerja kelompok, siswa dapat meningkatkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan menghargai perbedaan. Yang
Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa akan merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab yang lebih sehingga mereka lebih termotivasi untuk terus belajar dengan lebih serius. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam kekurangan dari strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, memerlukan waktu yang lebih lama. Untuk menjalankan kegiatan pembelajaran kooperatif dibutuhkan waktu yang lebih lama karena siswa harus berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua, keterbatasan partisipasi. Siswa yang pasif atau yang kurang percaya diri mungkin memiliki keterbatasan untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam kelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pembelajaran kontekstual. Apa sih itu strategi pembelajaran kontekstual? Strategi pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru atau pengajar untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, serta mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, strategi pembelajaran kontekstual ini di mana seorang guru atau pengajar mampu mendorong siswa supaya mereka dapat membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, kita akan melihat ciri-ciri dari strategi pembelajaran kontekstual. Di sini terdapat 5 ciri-ciri dari strategi pembelajaran ini. Yang pertama, berbasis pada lingkungan nyata. Yang kedua, mengaitkan antara teori dan praktek. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Dan yang keempat, memperhatikan perbedaan individu. Dan yang kelima, mendorong siswa untuk aktif. Selanjutnya kita akan melihat langkah-langkah dalam strategi pembelajaran kontekstual. Di sini kita akan memperhatikan 6 hal. Yang pertama, menentukan konteks. Kedua, menyusun materi pembelajaran. Ketiga, merancangkan aktivitas guru. Kemudian yang keempat, memberikan bimbingan. Kelima, mengevaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran ke dalam kehidupan nyata siswa. Selanjutnya kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dalam strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Pembelajaran kontekstual menerapkan pendekatan yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Ini akan membuat siswa lebih antusias dan termotivasi untuk belajar. Kemudian kelebihan yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dalam pembelajaran kontekstual ini, siswa diajak untuk berpikir kritis dan analitis dalam mengaitkan pengalaman sehari-hari dengan materi pembelajaran. Selanjutnya kita akan melihat bersama-sama kekurangan dari strategi pembelajaran kontekstual ini. Yang pertama, membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup. Dalam hal ini, dibutuhkan waktu yang lama untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, kita akan memerlukan dana yang cukup untuk menunjang kegiatan tersebut. Kemudian kekurangan yang kedua, kurang efektif bagi siswa yang kurang memiliki pengalaman yang cukup. Bagi siswa yang belum memiliki pengalaman yang cukup, bisa terkesan sulit untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman hidupnya. Dari kedua strategi pembelajaran yang telah kita bahas bersama, baik strategi pembelajaran kooperatif maupun kontekstual, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan strategi pembelajaran kooperatif dan kontekstual, tentu akan sangat membantu siswa dan juga guru dalam proses belajar mengajar di kelas, meskipun dari kedua strategi pembelajaran tersebut memiliki kekurangan. Demikian pembelajaran hari ini. Thanks for watching guys. See you next time. Bye bye. God bless you.